Kita akan masuk dengan pokok anggur yang benar. Ya. Ini dia, sudah kelihatan, Bro Billy? Sudah kelihatan? Halo, Pak Jeki, sudah kelihatan belum? Sudah tampak di layar? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, Oke. Sudah, ya, beautiful. oke. Lanjut ya. Landasan ayatnya sudah kita tahu, yaitu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, saya akan kupas per ayat. Yaitu kajian ayat, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Apa sih artinya? Nanti malam saya pelajari, ya karena saya satu harian melayani kemarin gereja HAMI berulang tahun ke-18, HAMI Ministry ke-23. Jadi full, terus ada undangan lagi pernikahan teman, sahabat, anaknya menikah, pulang malam sampai rumah jam setengah 11, berdoa, habis itu jam 12 baru buat PowerPoint. Ya, inilah yang dimaksud dengan apa sihlah akulah pokok anggur. Pokok anggur suatu kiasan sebetulnya, ya, suatu bahasa metafora ya. Akulah pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sebagai, karena yang mengatakan akulah itu Yesus. Yesus dalam rangka dia mau perjamuan akhir, ya perjamuan kudus terakhir sebelum dia masuk Via Dolorosa, dia memimpin perjamuan Ekaristi, ucapan syukur. Dia katakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Nah, jadi Yesus yang berkata, jadi ini statement langsung dari Yesus ya. Yesus sebagai kebenaran, ya, pokok anggur yang benar itu bicara kebenaran yang sejati. Ya, Yohanes 14 ayat 6, Efesus 4 ayat 21. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Ya, tanpa Tuhan Yesus kita nggak bisa masuk ke dalam Bapa. Jadi kita tidak akan masuk surga kalau kita tidak lewat Tuhan Yesus, ya, tanpa melalui Yesus. Efesus 4, mari kita buka karena saya lebih menggali. Ya, Efesus 4 ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ada kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi terjemahan atau tafsiran yang sesungguhnya pokok anggur yang benar adalah bicara Yesus sebagai kebenaran yang sejati. Jadi kalau ada di luar itu bukan kebenaran yang sejati. Dikatakan Allah Bapa sebagai Bapakkulah pengusahanya. Ya, menunjukkan Allah Bapa sebagai pengelola manajemen kehidupan. Ya, dia sebagai pengelola manajemen kehidupan. Kita buka Yesaya, ya, Yesaya 37 ayatnya yang ke-16. So, salah terbalik saya. 37 ayatnya ke-16. Ya. Ya Tuhan semesta alam. Kata Tuhan di sini Yahweh ya, Elohim. Jadi dia Bapa. Ya, di sini bicara Bapa. Ya Tuhan semesta alam, Elohim, Yahweh. Allah Israel, yaitu Yahweh tadi katakan, yang bertahta di atas kerubim. Hanya engkau sendirilah. Ini hanya engkau sendiri. Saya suka dengan ayat ini. Menunjukkan bahwa tidak ada tiga. Tuhan itu satu. Ehad. Mono. Hanya engkaulah sendiri Allah segala kerajaan di bumi. Jadi dia King of the King. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi yang menata langit dan bumi menciptakan adalah Bapa.
Yahweh Elohim, Bapa laku pengusahanya. Jadi kalau dia menciptakan, dia memelihara, ya dia menata, ya. Jadi Bapa laku pengusahanya. Jadi kebenaran pada Yesus, Bapa yang menciptakan, Bapa yang menata, yang memanage semuanya. Itu artinya. Kebenaran sejati ada dalam firman Tuhan, bukan dari hukum atau filosofi dunia. Ini sekali lagi saya agak sedikit menegaskan. Kebenaran sejati ada dalam firman Tuhan, bukan dari hukum atau filosofi dunia. Dalam bahasa Yunani, NRK, enhologos, di dalam firman. Pada mulanya dalam firman. NRK, enhologos. Ya, kai hologos prostonteon. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, enhologos, enhoteos. Jadi firman itu ada di dalam Tuhan, ada dalam Tuhan. Jadi bicara kebenaran atau pokok anggur yang benar ada di mana? Nah, jangan cari-cari. Pokok anggur yang benar hanya dalam kebenaran sejati, itu dalam firman Tuhan. Bukan dalam doktrin gereja, bukan pendapat Bapak gereja, tetapi dalam firman Tuhan. Karena kalau kita bicara sekarang menurut pendapat Bapak gereja atau doktrin gereja, ketua sinode A, ketua sinode B, konvensi gereja, kita kadang-kadang bingung ya. Ya, kadang-kadang bingung. Nah, untuk kembali back to Bible, ya, atau kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Jadi pokok anggur yang benar itu ada dalam firman Tuhan. Akulah. Jadi dia sudah nyatakan dalam firman. Bukan dalam hukum filosofi dunia yang sangat berbeda dan sangat jauh, ya, sangat jauh. Jika Yesus sebagai kebenaran, maka di luar Yesus adalah kepalsuan, kemunafikan, kejahatan, kenajisan. Ya jelas, di luar Yesus sebagai kebenaran pasti ada kepalsuan, kemunafikan, kejahatan, dan kenajisan. Kita lihat, hanya di dalam Yesus yang orang melakukan firman ada damai. Nah, itu di dalam Yesus, kebenaran firman Tuhan, ada damai sejahtera. Di luar Yesus tidak ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada kebenaran, ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu saja. Jangan cari-cari di luar Yesus. Ya, hanya di dalam Yesus kita selamat. Jadi tugas saya dan saudara, seperti tadi kesaksian Bu Belinda, tugas kita memberitakan Injil. Jadi kalau kita jadi orang Kristen tidak memberitakan, I'm sorry to say, berarti tidak di dalam Yesus. Nanti saya ada ayatnya. Ya, itu yang pertama. Sekarang ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga kalau tidak salah ya. Kajian ayat daripada setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Oh, ngeri banget ini. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Apa artinya ini? Orang percaya yang tidak berbuah akan dibuang oleh Yesus. Menjadi orang dunia yang dikuasai iblis. Nah, ini hati-hati. Jadi orang percaya harus berbuah. Jika tidak berbuah akan dibuang. Menjadi orang dunia yang dikuasai iblis. Mengerikan ya. Apakah ada Pak Johan? Ada. Saya punya mantan murid. Udah pendeta, sudah doktor. Dia tidak berbuah. Dan akhirnya dia dibuang. Dan dia akhirnya sekarang ikut agama lain. Ya. Dan dikuasai iblis. Istrinya ditinggalkan. Kawin lagi. Dan dia berpisah dengan keluarganya. Sungguh mengerikan. Dia ada di suatu pusat daripada mualaf. Mengerikan memang. Jadi kuasa iblis. Adapun buah yang dimaksud adalah buah dari kebenaran. Yaitu apa saja? Yang paling orang banyak tahu yaitu buah roh. Dan hidup oleh roh. Galatia 5, coba kita lihat ya. Ya, kalau ini dari antara kita ada yang belum, nah, mari kita perbaiki diri kita. Saya nggak suruh bertobat ya. Pasti sudah melakukan, tetapi kalau masih kurang, mari kita perbaiki.
Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, kalau kita hamba Tuhan punya kasih ya. Kasih itu memberi. Ya, firman Tuhan kemarin khotbah diberkati untuk menjadi berkat. Memberi lebih baik memberi daripada menerima. Yaitu kemarin khotbah saya. Kasih. Yang kedua sukacita. Ya kalau pelayanan ya di gereja tidak ada sukacita itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Jadi dalam suatu pelayanan termasuk Senli kalau tidak ada sukacita perlu koreksi, perlu evaluasi. Termasuk saya di gereja pun seperti itu sebagai hamba Tuhan. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah ini, kalau pelayanan kita nggak ada damai sejahtera itu tanda-tanda perlu diperbaiki, perlu dievaluasi. Jadi kalau pelayan Tuhan sudah tidak ada damai sejahtera satu sama lain, ya, kayak seperti saya panggil itu. Ada jemaat, kenapa kamu? Ya, itu Pak, tanya. Nggak ada damai sejahtera Pak, karena begini, 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 begitu, begitu. Ya, berarti kamu kurang dekat dengan Tuhan. Saya bilang. Perbaiki dirimu. Jadi harus ada damai sejahtera. Rumah tangga juga harus damai sejahtera. Istri kalau nggak tunduk sama suami, suami nggak mengasihi istri juga. Bagaimana damai sejahtera? Ya, kayak Tine tadi mengatakan kan, ya rumah tangga yang damai. Kadang-kadang saya lihat keluarga ini, si Emi sama Tine ini luar biasa ya, harmonis, ya, mesra banget ya, damai sejahtera. Yang berikutnya kesabaran. Ya, kita sebagai anak Tuhan bicara berbuah tapi nggak sabar. Sabar itu kapan? Sabar pada saat suasana yang tidak kondusif. Ya, pada saat suasana yang tidak kondusif. Bukan suasana yang tenang. Jadi kalau dalam pelayanan ada yang hal-hal seperti saya. Hari ini sampai hari ini Pak Johan sabar nggak? Sabar banget. Ya, ngurut dada banget. Banget banget. Melihat jemaat yang makin bikin mengesalkan, mengecewakan, nggak ada perubahan, ya kita harus sabar. Karena Tuhan Yesus juga sabar. Kalau Tuhan Yesus nggak sabar, diporak-porandakan di bumi ini kan. Ya Tuhan sudah sabar, kita juga harus lebih sabar. Jadi kalau di Saintly Ministry kita sesama hamba Tuhan harus sabar. Kemurahan, ya kemurahan. Kita harus murah hati, ya punya empati. Dimurah di sini bukan jadi cowok murahan atau cewek murahan ya, atau hamba Tuhan murahan, bukan gitu maksudnya. Kemurahan di sini adalah bicara empati dan simpati. Adakah hati kita muncul empati dan simpati, memperhatikan lingkungan, memperhatikan orang yang menderita, ya siapa di antara kita yang empati simpati lihat saudara-saudara kita ya. Saya sendiri sampai sekarang menangis ya kalau pagi itu atmosfer itu Tuhan selalu bangun pagi itu Tuhan atmosfer ini Tuhan bersihkan, kasihan tetangga saya sebut A, B, C, D, E saya bilang. Kasihan mereka. Pagi-pagi sudah pergi ke rumah ibadah mereka ya. Apa enggak kasihan? Kita punya empati. Nanti setelah meninggal innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Ada mereka aduh Tuhan kemana lah mereka nggak masuk surga ya udah capek-capek pagi-pagi sudah pergi ke rumah Tuhan 5 kali ibadah tapi nggak masuk surga ya itu kemurahan hati ada empati simpati kebaikan sebagai hamba Tuhan punya kebaikan ya jangan jadi hamba Tuhan jahat ya syirik dengki kecewa ya jadi hamba Tuhan harus baik kebaikan ya kita harus baik ya sesama kita apalagi di Senli ya saya yakin di Senli kita hamba Tuhan yang saling hati dan kelakuan sikap perbuatan kita baik ya nggak ada maksud jahat ya saya yakin ya kesetiaan nah ini yang persoalan ya setia melayani setialah ya melayani Tuhan harus setia apapun kayak Pak Johan sampai ditanya Pak Johan gimana sudah menuai belum? Ya menabur sajalah saya bilang. Sampai kapan? Sampai Tuhan yang menentukan kapan. Ya menabur saja. Setia menabur. Ya khotbah saya kemarin bagaimana menceritakan Paulus menabur sampai di akhir
hidupnya juga menabur, nggak pernah menuai. Ya itulah, ya, setia sekalipun dalam penderitaan kita tetap setia, ya. Ya kali tadi Tina tadi sampai menangis ya. Kalau mau jujur saya Pak Johan tuh udah kebal ya, udah kebal nangis. Udah kering nih air mata ya. Bagaimana, aduh Tuhan. Buat Tuhan kita menuntut kita setia-setialah. Ayat 23, kelemah lembutan. Nah ini, kelemah lembutan bukan berarti seperti orang Jawa ya. Saya orang Batak ya, nggak bisa lemah lembut ya. Bukan lemah lembut maksudnya tutur kata yang lemah lembut, bukan. Lemah lembut sini artinya rendah hati. Ada kerendahan hati. Kita sebagai hamba Tuhan satu sama lain harus rendah hati. Itu persoalan yang nggak gampang. Persoalan yang tidak mudah. Apalagi saya. Uh, Belajar rendah hati itu suatu proses dibentuk Tuhan. Bukan karena Pak Johan yang bikin rendah hati Tuhan. Dihajar saya. Ya, hamba Tuhan kalau mulai naik dikit itu, mulai dikit Tuhan ajar. Ya. Terus penguasaan diri. Nah ini dia. Gak gampang. Udah rendah hati, penguasaan diri, murah hati. Weh, itu hamba Tuhan. Harus punya buah roh. Ya, dikatakan ayat 24, dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hal nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jadi kita dipimpin oleh siapa? Oleh roh ya. Jadi ya, kita sebagai hamba Tuhan, apalagi di Saint-Link, kita harus dipimpin oleh roh. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya, mukanya harus senyum ya. Saya diajar Tuhan juga. Setiap bangun pagi harus senyum. Kadang-kadang sulit juga senyum ya ke dalam kondisi penderitaan begini, tapi harus tetap senyum, sukacita, damai sejahtera, sabar lagi. Aduh, itu paket komplit yang harus kita lakukan dan dipimpin oleh roh. Nggak gampang. Yang dimaksud dengan buah dari kebenaran yang kedua adalah iman yang bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Ya, kalau iman yang nggak bertumbuh ya percuma, dia nggak punya buah. Jadi iman tumbuh itu karena pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran, bukan mendengar gosip, bukan dengar hoax, ya, berita-berita negatif. Ya, pendengaran terhadap firman Tuhan. Puji Tuhan, di Senli jangan bosan-bosan. Pak Johan kasih renungan, disuruh Tuhan itu, bukan maunya Pak Johan. Ya, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus setiap hari disegarkan, ada rema-rema firman Tuhan setiap hari. Ada rema yang menjaga kita. Ya, setiap hari ada firman Tuhan yang menjaga kita. Ada kuasa dari firman itu sehingga iman kita bertumbuh. Nah, itulah buah kebenaran dari Tuhan. Jadi kalau kita bicara pokok anggur yang benar, kalau kita nggak ada iman yang bertumbuh, sorry to say, sama juga bohong. Iman yang bertumbuh. Jadi banyak orang, saya pernah masuk dalam jaringan doa, sorry, ya, nggak perlu tuh firman katanya. Kita yang penting punya karunia, ya Tuhan Yesus. Nggak bisa seperti kita punya, harus bertumbuh oleh firman, karena dengan firman itu kebenarannya sejati. Ya, baru-baru ini saya sanggah ya. Ini ada sedikit seorang nggak tahu ya, mantan sekuler, mantan jenderal bintang 3 ya. Jadi hamba Tuhan dadakan, nggak tahu kapan sekolahnya, kapan belajarnya, bikin nubuatan-nubuatan terus. Ya, ini kadang-kadang bikin mengagetkan. Tadi pagi barusan saya lihat dia apa ya, semacam ngeles itu buat suatu apa ya, ngeles itu apa artinya, membuat bahwa itu bukan dia katanya. Lah, dia ngomong, dia yang podcast kok dia bilang katanya kemarin 22 Februari akan terjadi begini-begini. Tadi pagi ternyata enggak. Bagaimana sih ini orang? Saya bilang. Jadi kita kembali ke firman. Ya, saya bilang sama istri saya sama jemaat, kembali kepada firman. Saya nggak takut karena Tuhan nggak ngomong. Ya, kalau Tuhan ngomong bahwa gini-gini, harus saya. Ini kan Tuhan nggak ngomong, aman-aman saja. Ya, saya udah ngalamin sejak zaman COVID. Saya bilang aman-aman saja. Perang Rusia Ukraina
aman-aman saja kita. Sekarang ada mau perang dunia ketiga, aman-aman saja. Kalau Tuhan belum bicara, belum pengenapan, saya pikir kita harus tunggu. Bukan itu yang kita menjadi takut. Kita tetap melayani Tuhan. Yaitu buah yang diminta Tuhan. Kalau kita takut-takut, nah susah gitu. Terus yang diminta buah kebenaran, garam dan terang. Ya, jadilah kau garam, jadilah kau terang. Kalau kita jadi orang Kristen, belum jadi garam dan terang, aduh, jangan ngomong deh jadi hamba Tuhan. Pak Johan keras banget kalau ngomong ya. Jadi garam dan terang. Kita harus menyinari di lingkungan kita. Makanya saya bilang, karena saking banyak orang yang kita terangin, ya pasti orang datang melihat ada sinar dalam kehidupan kita. Ya, kita harus jadi sinar, bukan jadi orang yang dibenci, diomongin. Ah, itu Pak Johan tuh begini-begini. Pak Johan tuh kita menghindar. Enggak, tapi kita jadi garam dan terang. Datang hambanya, datang Pak Pendeta Johan, woi, sukacita kita. Nah, itu kan orang senang lihat kita. Kalau tapi datang si Pak Johan, tapi bikin gara-gara, udah repot itu. Nah, jadi buah kebenaran itu ya hidup dalam roh tadi sudah saya beberkan, Galatia lihat 5 ayat 22 sampai 24. Ya, kita harus menunjukkan kasih sama orang, ada rendah hati, ada damai sejahtera, suka bukan bikin gara-gara. Jadi garam dan terang. Ya, terutama di bangsa ini. Pak Johan masih berjuang loh. Ya, saya bersaksi sampai hari ini saya masih berjuang untuk bangsa ini. Ya, di Indonesia ini nggak gampang. Kita jadi garam. Ya, 7,8% itu, Len. Kita ini masih 7,8% Leni, orang Kristen di Indonesia. Saya bilang ngomong sama Leni. 7,8% Len. Nah, itu kan gimana Indonesia mau dimenangkan? Semua lidah mengaku Yesus, semua lutut menyembah Yesus. Ya, kalau kita hanya ambil domba ya, yang sudah jadi, mari kita cari kambing-kambing supaya dia berubah jadi domba ya. Orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ya. Gereja jangan sibuk dengan kegiatan-kegiatan mencuri-curi ya. Jadi garam dan teranglah ya. Puji Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Melakukan amanat agung. Melakukan amanat itu yang paling penting. Bagaimana kita menjadi buah kalau kita nggak pernah melakukan amanat agung. Nah, ini paket komplit. Saya komplain dengan banyak hamba Tuhan yang menyanggah ini. Saya bilang nggak bisa, ini firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan. Matius 28 ayat, bukan ayat 19 ya langsung ya. Karena itu, pergilah. Jadi kita orang Kristen bukan hanya tinggal diam aja. Ya, harus pergi, keluar. Ya, harus outward, eklesia, menginjili. Ya, menginjili. Ya, dan dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi murid Tuhan. Ya puji Tuhan, saya punya murid di mana-mana sekarang. Punya murid banyak. Ya di seluruh Indonesia, di Malaysia, dan bukan salah satu mahasiswa yang saya ajar di Malaysia, di Politeknik Kuching, 50% sekarang jadi hamba Tuhan. Walaupun mereka seorang insinyur, akuntan, tetapi mereka sekarang sudah melayani, sudah jadi hamba Tuhan. Ya, jadi mereka melakukan namanya. Jadi yang saya muridkan, mereka memuridkan lagi. Jadi, jadi kita memuridkan dan kita memuridkan lagi. Murid itu memuridkan lagi. Nah, itu maunya Tuhan. Ini kan berita firman Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saya tanya dari antara kita sudah berapa orang yang kita baptis? Tuhan akan tanya, buah itu berapa orang yang kau bawa kepadaku? Maaf ya, saya agak keras di sini. Berapa orang yang kau banyak? Bukan berapa jam, berapa banyak kau khotbah.
Berapa banyak kau melayani di mimbar? Bukan itu yang Tuhan tanya. Tapi Tuhan tanya berapa jiwa yang kau bawa kepadaku. Berapa banyak orang yang dibaptis. Nah itu, persoalan banyak ini yang menjadi persoalan. Banyak hamba Tuhan mengingkari. Ya, mengingkari ayat ini. Nah, itu kan urusan Pak Pendeta Johan aja yang baptis. Lah, kamu tuh bukan hamba Tuhan, saya bilang. Ya, cari jiwa lah. Ya, cari jiwa lah. Ya. Kemarin ada apa ya, pengukuhan gelar profesor. Ya, oh bangga banget. Terus saya bilang, Tuhan nggak tanya penggelar profesor. Tuhan tanya berapa jiwa yang kau bawa kepada Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya juga malu. Pernah saya ditegur oleh teman pelayanan. Pak Johan, Bapak udah, waktu itu saya MTH, belum doktor. Pak Johan, Bapak kan sudah S2 MTH katanya. Bapak kenal si Petrus. Petrus mana? Saya bilang. Petrus yang di Alkitab, nelayan ikan. Oh, tahu. Kenapa? Saya udah duga-duga nih pasti ngeledek saya. Betul. Petrus aja nggak sekolah kayak Bapak MTH, dia sudah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Bapak MTH udah berapa orang yang bertobat dan dibaptis? Waduh, tamparan nih ke muka saya. Tapi saya nggak marah. Itu mungkin Tuhan berbicara lewat dia. Saya terima. Nggak marah saya. Saya ketawa. Saya ketawa saja. Iya, betul. Saya harus lebih dari Petrus. Oh, itu saya belum pergi penginjilan memang pada saat itu. Saya baru 2005 ya baru terima gelar itu. Wah, sejak itu saya pergi menginjil sampai ke Malaysia, ke pedesaan, ke hutan-hutan. Begitu juga ke Bengkulu, ya, hutan-hutan pergi. Kita menginjili bukan orang Kristen, kita injili yang belum kenal Yesus. Orang yang masih nyembah pohon. Ke Kalimantan Tengah, Muara Tewe, masih nyembah tengkorak. Gitu. Tengkorak nenek moyang. Ya, kita injili, terima Yesus. Puji Tuhan. Banyak yang kita bahas. Persoalannya, kita hamba Tuhan jangan mengelak firman ini. Ya, banyak hamba Tuhan mengelak. Mana buahnya? Buahnya adalah berapa jiwa yang kau sudah baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Yang ayat 20. Buah juga, buah yang diminta Tuhan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pak Johan sampai hari ini masih konsisten mengajar. Kenapa saya mau mengajar? Karena ini perintah Tuhan. Bukan cari uang. Karena saya mengajar nggak dapat uang. Jujur saja, saya kesaksian. Tidak dapat uang. Saya mengajar semua kampus bilang hanya terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan ada kampus juga nggak bilang terima kasih. Malah saya pernah dianggap, sudahlah itu kewajiban kamu sebagai Tuhan. Buset, saya bilang. Ya, bilang terima kasih. Pernah saya berapa kali melayani, ini onsite. Ya. Air putih pun nggak ada. Malah mahasiswa minta makan lagi. Lalu saya bilang kacau juga. Jadi dosen ini mengajar. Nah, itulah buah. Ya, yang pertama tadi saya buah roh tadi, iman yang bertumbuh, garam dan terang, melakukan amanat agung. Saya banyak orang bicara buah itu dalam Yohanes 15 ini, anggap hanya buah roh. Enggak. Bicara ini bicara keseluruhan. Ada iman yang bertumbuh. Jadi firman Tuhan jangan dipotong-potong. Jangan secara parsial. The holistic. Firman Tuhan harus holistik. Iman yang bertumbuh. Garam dan terang, melakukan amanat agung. Banyak hal. Ini hanya beberapa. Makanya saya katakan dan sebagainya. Orang yang percaya, tadi dikatakan dibersihkan. Maksudnya apa sih? Pak Johan dibersihkan? Yes. Supaya lebih banyak berbuah. Melalui ganjaran. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Kita buka yang punya Alkitab. Ibrani 12 kita dibersihkan. Ya. Apa sih ini maksudnya bersihkan? Di sini maksudnya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tambahkan ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8. Tetapi jika kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak. Dan saudara kasih, sahabat Zenly Ministry, yang dibersihkan itu kita dihajar Tuhan. Pak Johan, sampai hari ini saya masih dibersihkan, terus dihajar, dihajar. Betul-betul. Ya, jadi hamba Tuhan tuh, saya kadang-kadang bilang apa ya, ada lagu, ikut Tuhan Yesus manis sih. Tapi bagi saya ikut Tuhan betul-betul dihajar. Ya, manis dalam penderitaan, manis dihajar. Ya, kalau mau cari zona nyaman jadi hamba Tuhan, nggak usah jadi hamba Tuhan, nggak usah jadi anak Tuhan. Jadi anak dunia saja, hidup di diskotik, di kafe itu udah ketawa-ketawa aja di situ ya, nggak mikirin ya. Kalau kita ini hamba Tuhan, aduh Tuhan, mikirin itu, bayar ini, bayar itu, sumbang ini, sumbang itu, aduh ya. Jadi banyak hal kita dihajar ya, dihajar, difitnah ya, difitnah, paling sakit lagi kalau dibully, diancam, betul-betul. Ya, saya pernah di Jogja waktu saya buka kampus, diancam mau dibunuh saya. Nah, beberapa waktu yang lalu, kira-kira tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya disomasi, mau dibunuh saya, mau dipenjarakan, coba bayangin. Ikut Tuhan tuh nggak gampang. Kok bisa begitu? Ya memang begitulah. Ya, kalau hidup sebagai hamba Tuhan, ya kita dibersihkan supaya kita dekat. Kalau nggak gitu kita nggak dekat dengan Tuhan. Sampai tadi pagi mau khotbah juga, tolong Tuhan, masalah begitu banyak, tolong, selalu dekat dengan Tuhan, tolong Tuhan. Ya, itulah. Lanjut. Kajian ayat, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ini jujur, hanya melalui firman Tuhan orang percaya dididik orang dalam kebenaran, untuk memperbaiki kelakuan dan diperlengkapi untuk berbuat baik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ayat 17 itu makanya saya katakan firman itu untuk memperbaiki kelakuan dan diperlengkapi untuk berbuat baik. Jadi kalau ada hamba Tuhan atau anak Tuhan ya, kalau nggak berbuat baik, hidupnya jahat, kasar ya, dan kelakuannya minus terus ya, perlu dipertanyakan, berarti dia belum bersih ya, karena firman Tuhan. Makanya saya diperintah Tuhan, enggak gampang, kadang-kadang jam 12 jam 2 bikin renungan. Nah ini ya, jadi itu gunanya kenapa saya kasih firman, supaya untuk memperbaiki kelakuan dan untuk berbuat baik. Oke, saya harap kita di Zenly adalah orang-orang yang selalu diperbaiki dan diperlengkapi untuk berbuat baik. Nah, dikatakan lagi berikutnya, kajian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti itu, ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada Tuhan sebagai kebenaran, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam kebenaran atau Tuhan Yesus. Orang percaya harus tinggal dalam ajaran Kristus. Ia akan memiliki bapa dan anak. Ya, dia harus tinggal di dalam ajaran Kristus. Jadi tinggal di sini, tinggal dalam ajaran Kristus. Ya, bukan melekat ya. Tinggal, N. Dalam bahasa Yunaninya N. Ya, tinggal dalam ajaran. Kalau melekat kan bisa copot. Tapi tinggal dalam ajaran berarti sudah dipenuhi. Dipenuhi, tinggal dalam ajaran Kristus. Ya. Ada orang bilang, Pak, melekat toh tinggal. Tinggal lah, orang firmannya juga udah bilang tinggal, tidak ada melekat. Ya, tinggal dalam ajaran berarti setiap hari bertumbuh, diperbaiki. Yang berikutnya, mendengar suara Tuhan dan buka hati. Tuhan akan masuk dan makan bersama, Wahyu 3 ayat 20. Tinggal.
Mendengar suara Tuhan kapan? Anytime. Kapan saja. Buka hati, Tuhan akan masuk dan makan bersama. Dia akan berbicara kepadamu. Ya, dia akan berbicara. Jadi hamba Tuhan harus rajin mendengar suara Tuhan dan buka hati. Ya, maaf, sorry, saya minta maaf dulu. Saya lebih baik banyak mendengar walaupun Tuhan banyak bicara sama saya tapi nggak berani saya berbuat. Kadang-kadang saya dengar dulu, saya uji lagi, saya dengar lagi, saya uji lagi. Ya, jangan tiba-tiba langsung sampaikan kepada orang ya. Kadang-kadang orang itu kan belum tentu terima. Dan kita doakan dulu. Ya, kita doakan benar. Nah, kalau memang udah confirm, kita doakan. Kita doakan dulu. Jadi kita buka hati, kita makan bersama dengan Tuhan, makan bersama. Jadi kita harus punya waktu. Ya. Tinggal dalam Tuhan, tinggal bukan melekat. Nah, udah, belum, ya. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ada tinggal bukan melekat. Dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai orang percaya harus dipenuhi Roh Kudus supaya dapat melakukan pekerjaan Tuhan bahkan lebih besar. Jadi kita diminta Tuhan, kamu ranting-rantingnya, dikatakan jikalau barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan aku di dalam dia, di dalam Pak Johan harus berbuah banyak. Jika Billy tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam Billy berbuah banyak. Itu. Kalau kita kata ganti nama ya. Sebagai orang percaya, sebagai Pak Johan, orang percaya harus dipenuhi Roh Kudus supaya dapat melakukan pekerjaan Tuhan bahkan lebih besar. Jadi berbuah banyak itu pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Ya, pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14, Yohanes 14 ayat 26. Saya akan bacakan. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Ya. Saya nggak minta Billy yang bacakan, biar Billy belajar mendengar saja dulu hari ini. Sorry ya, Bill. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa Pak Johan percaya kepada Tuhan, barang siapa Billy percaya kepada Tuhan, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Johan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita itu melakukan pekerjaan semakin besar. Yang lebih besar daripada Tuhan. Itu ini maksud ia berbuah banyak. Ya. Sebab di luar Tuhan Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus dipenuhi Roh Kudus. Yang berbuat itu adalah Roh Kudus melalui diri kita. Ya. Jadi saya ulang lagi, barang siapa tinggal di dalam aku, siapa misalnya Billy di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam Billy berbuah banyak. Ya, sebab di luar Tuhan Yesus, Billy tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi harus dipenuhi Roh Kudus supaya dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 14, Yohanes 14 ayat 26 ya. Lanjut. Nah, ini ngeri nih. Ngeri nih. Bagian ayat. Barang siapa tidak tinggal ya, nggak ada melekat. Tidak tinggal di dalam aku, di dalam Kristo, ya, in Kristo toteo. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Mengerikan. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api neraka. Lalu dibakar. Ngeri. Ini tadi malam ini waktu saya buat ini, ngeri banget ya. Lihat api itu, Bill. Ngeri loh, Bill. Jadi hati-hati, Bill. Kalau nggak berbuah, hati-hati loh, Bill. Ya. Ya. Orang percaya tetapi tidak berbuah roh,
dan tidak hidup oleh roh, maaf, serta hidup dalam kedagingan akan mendapat bagian dalam apa nih? Tidak hidup dalam kedagingan akan mendapat tidak akan mendapat, sorry. Galatia ayat 19 ayat 21 ini ya. Bukan, dikoreksi, sorry. Orang percaya tapi tidak berbuah roh dan tidak hidup oleh roh serta hidup dalam kedagingan tidak akan. Ini ada tambah tidak ya, saya belum koreksi. Tidak akan mendapat, sorry ya, jam 2 sih. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19-21 saya baca dulu ya supaya paham ya, walaupun kita udah sering ya. Saya ngeri banget waktu buat ini, ngeri banget ya ngeri banget ya kalau nggak berbuah ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, aduh ngeri banget nih, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Ya mungkin kita nggak buat gitu ya, tapi yang ada yang repot ini. Yang repot ini iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egosentris, percederaan, roh pemecah. Nah ini roh pemecah nih, aduh saya agak sedikit ngeri-ngeri sedap nih bicara roh pemecah. Jangan sampai ada di Senli. Ya, kedengkian, buset, ini juga. Kemabukan, mungkin di Senli nggak ada tuh kemabukan. Pesta pora, nggak ada kali, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, ya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal ini mungkin dia tidak akan mendapat bagian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Buset, ngeri ya. Jadi mungkin kita nggak berjinah, ya, tapi kita mungkin iri hati, dengki, ya bahaya tuh ya, nggak dapat juga. Orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan dicampakkan dalam api neraka. Wahyu 20 ayat 11-15. Kenapa saya bilang kitab kehidupan? Karena kitab kehidupan adalah bicara tentang apa yang telah kita perbuat untuk memuliakan Tuhan. Apa buah-buah yang kita buat, ya, yang kita buat di dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau kita tidak berbuah, tidak ada yang ditorehkan dalam kitab kehidupan, ya dicampakkan dalam api neraka. Karena dalam Wahyu 20 ayat 11-15, kalau bukan kitab kehidupan bukan sekedar hanya nama, tapi perbuatan kita, buah-buah kita. Ya, itulah. Ngeri ya. Kajian ayat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerima. Nah, ini banyak juga yang menyesatkan khotbah ini. Bisa, minta mercy, minta rumah di Pondok Indah, ya, gitu kan. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, yang dimaksud Tuhan akan memberikan Roh Kudus bagi yang meminta kepadanya. Ya, saya baca dulu Lukas 11. Ya, Lukas 11. Ya, Lukas 11 ayat 13. Ya, saya kadang-kadang ketawa kalau ngelihat hamba Tuhan minta mobil. Ada kata saya kayak gitu, tumpang tangan. Kalau Anda pengen punya Kijang Innova Zenith atau Toyota Alphard, tumpang tangan. Pergi ke showroom, ya, tumpang tangan. Nanti akan jadi milikmu. Kau minta sama Tuhan. Aduh, ini kan pengajaran sesat. Ya, coba ayat Lukas 11 ayat 13. Mungkin saya mulai dari ayat 10. Mulai ayat 10. Lukas 11 mulai ayat 10 sampai 13. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, ini kadang-kadang suka diplesetkan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ya nggak ada ya memang. Ya, tapi sering diplesetkan. Ayat 12. Jika ia minta telur, akankah akan memberikan kepadanya kalajengking? Ya nggak mungkin ya. Tapi jangan sampai minta yang aneh-aneh. Ayat 13 ini kuncinya.
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa, yaitu Tuhan kita, yang di sorga, ya, Ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi yang diminta itu Roh Kudus. Ya. Dari Roh Kudus kita bisa dapat hikmat. Ya. Jadi Roh Kudus yang diminta. Nah, di sini katakan Roh Kudus diberikan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yohanes 14. Kembali lagi ke Yohanes 14. Untuk pekerjaan yang besar tadi. Ya. Jadi nggak asal minta Innova, Alfa, Rumah Pondok Indah. Jadi hamba Tuhan, orang percaya diminta apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Dikatakan ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam nama aku akan melakukan supaya Bapakku dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi apa yang diminta? Roh Kudus. Konteks Yohanes 14 adalah Roh Kudus. Ya, ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah itu, jadi kita minta kekuatan Roh Kudus untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi yang diminta apa? Roh Kudus. Ya, nah, ini saya jelaskan. Tuhan memberi hikmat. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, jadi Tuhan memberikan hikmat. Ya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Ini kalian juga nih banyak penyesat, khotbah-khotbah penyesat, ya. Tetapi seperti ada yang tertulis, ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa? Hikmat Tuhan. Jadi itu bicara hikmat, ya. Jadi yang disediakan Tuhan apa? Hikmat, bukan Toyota Zenith, bukan Rumah Pondok Indah, ya. Ini banyak khotbah-khotbah yang salah, ya. Jadi tinggal dalam Tuhan, minta apa saja, minta saja katanya kan. Ya, konyol juga kalau kita nggak mengerti arti firman Tuhan itu. Oke, ya. Yang terakhir, kajian ayat dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah, ini minta lagi. Dengan demikianlah kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau Pak Johan berbuah banyak, melakukan pekerjaan Tuhan, dia adalah murid Tuhan. Ya, jadi kita itu nggak bisa tinggal diam, nggak bisa pasif, ya, harus bergerak terus. Ya, kembali Tuhan meminta orang percaya berbuah, bukan menjadi orang percaya yang pasif. Yaitu apa? Buah roh dan hidup oleh roh, iman yang bertumbuh, menjadi garam dan terang, melakukan amanat agung. Jadi kalau ditanya nanti Bill, halo anakku Billy Latumahina, saat nanti menghadap Tuhan, sudah berapa jiwa engkau bawa kepadaku? Belum Tuhan. Sana, masuk pintu kiri kata Tuhan. Ngeri banget kan? Gitu. Sorry ya Bill, ambil ilustrasi kamu. Ya kayak gitu kan. Gitu. Novi, kata Tuhan. Berapa banyak jiwa yang kau bawa kepadaku? Katanya. Oh banyak Tuhan. Eh, sekitar 100 orang. Masuk pintu kanan. Nah, gitu kan. Jadi ke masing-masing. Jadi Tuhan melihat itu ada ukurannya loh. Jadi bukan bicara masuk surga gitu-gitu aja ya. Harus ada ukuran. Berbuah banyak kamu adalah murid Tuhan. Ya, Tuhan juga bangga, ini murid saya, ini anak saya katanya. Tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Tinggal dalam Yohanes 8 ayat 31. Jadi kita harus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan pada pagi menjelang siang. Sorry kalau ada yang keras Pak Johan. Biasanya khotbah memang begitu orang.